Shalom buat kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyalakan lilin sebagai simbol pemulihan, cahaya Kristus yang menembus kegelapan ekologis. Hari ini kita bersyukur kepada Allah yang menjadikan tanah dan air sebagai sumber kehidupan. Dari tanah kita diciptakan, oleh air kita disegarkan. Dan melalui keduanya, Allah memelihara seluruh ciptaannya. Ketika banyak tempat di bumi ini menjadi kering karena keserakahan manusia, kita diingatkan bahwa Allah masih mengalirkan sungai kasih dan pemulihan bagi dunia. Mari kita sambil berdiri datang menyembah Dia, Sang Pencipta dan Pemulih kehidupan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Bapak Mama dipersilahkan dulu. Sapaan refleksi bulan lingkungan. Dialah Allah yang menciptakan bumi dan langit, air dan tanah, dan hingga kini Ia setia menumbuhkan kehidupan di tengah dunia yang gersang. Seperti air yang mengalir dari bait Allah dalam penglihatan Yehezkiel, demikian pula Yesus Kristus memberi air kehidupan yang menyegarkan jiwa seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kristuslah sumber air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita puji Tuhan dari Kitab Bakti 1 ayat yang pertama dan yang kedua. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia.
Mari kita siap hati untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, di hadapan Allah yang setia, kita mengakui bahwa seringkali kita gagal merawat alam ini. Kita bersuka cita dalam menikmati pemberian Tuhan. Namun terkadang kita sendiri menjadi perusak alam ini. Mari datang dengan kerendahan hati, memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa kami sering menikmati berkat-Mu tanpa rasa syukur. Kami menodai tanah dengan kerakusan kami. Kami mencemari air dengan kelalaian kami. Dan kami lupa bahwa bumi ini bukan milik kami, melainkan milik-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan pulihkanlah kami, agar kami belajar hidup bersahabat dengan bumi, menyalurkan air kehidupan dan menjadi penjaga alam ciptaan-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 28, ya Yesus tolonglah. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dengarlah berita anugerah Allah. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebagaimana dikatakan dalam Titus 3 ayat 4-5, kasih Allah tidak hanya memulihkan manusia, tetapi juga seluruh ciptaan. Melalui Kristus, air kasih karunia mengalir, membersihkan dan memperbarui hidup dunia. Karena itu setiap yang diampuni dipanggil untuk menjadi pembawa pemulihan Allah di tengah bumi. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 40, ajaib benar anugerah. Ajaib
Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri dan kita membaca secara berbalasan dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa alam pun bernyanyi memuji Sang Pencipta. Langit bercerita tentang kemuliaan Allah, air berbisik tentang kasih-Nya, dan tanah menumbuhkan kehidupan karena tangan-Nya yang bekerja. Kita membaca bersahutan. Saya membacakan ayat yang bagian yang keluar dan Bapak Mama membacakan bagian yang masuk ke dalam. Minta satu majelis pandu. Bapak Mama, Bapak Pendeta ada dalam keadaan sakit. Jadi mohon dukungan doa. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit. Kita puji Tuhan dari Gedung Jemaat 10 ayat yang pertama, pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Firman Tuhan yang akan menuntun kita pada saat ini di Yeskiel 47 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur Bapa atas kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami di sore yang indah ini Tuhan, untuk kami boleh berkumpul di tempat ini Bapa, untuk mau memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami mau bersyukur atas segala kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa manis di surga, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapa Engkau berkati kami semua. Lebih khususnya Bapa, kami taruh hamba-Mu, hamba urapan-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Soleman, di mana saat ini Tuhan, hamba-Mu telah mempersiapkan diri untuk mengangkat pelayanan pada sore hari ini, gereja ketiga saat ini dan juga gereja keempat. Namun Tuhan tahu Bapa, bahwa hamba-Mu ada dalam kelemahan tubuh Tuhan, karena hamba-Mu dalam keadaan sakit. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Mari Tuhan, kuasa Allah menyertai hamba-Mu Tuhan. Biarlah dari ujung rambut sampai telapak kaki hamba-Mu kami kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan menyertai hamba-Mu, kekuatan Tuhan berikan bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu dimampukan Tuhan untuk mengangkat pelayanan pada sore hari ini. Dan semuanya itu demi hormat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Segala kelemahan-kelemahan hamba-Mu kami taruh di bawah kaki salib-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami jemaat yang ada Bapa, berikan kami hati yang rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga sebentar firman Tuhan hamba-Mu sampaikan bagi kami, firman itu boleh mendapatkan tempat yang layak, dan firman itu boleh bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda, dan firman itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan terambil dari kitab Yeskiel 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya menjemput semua jemaat untuk berdiri. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. Sebelah selatan mesbah, lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sesudah sampai di lutut, kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur
tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Galaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat pengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah firman Tuhan. Air yang keluar dari bait Allah bukan hanya simbol berkat, tetapi tanda bahwa pemulihan Allah mengalir bagi dunia yang haus dan tandus. Mari membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan yang mengalirkan kehidupan baru di tengah dunia yang kering. Haleluya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya, minggu ini kita telah berada dalam minggu kedua bulan November, sebagai bulan lingkungan hidup. Dan di bulan ini kita sebagai umat percaya diingatkan kembali untuk melihat panggilan dan tanggung jawab kita dalam merawat, memelihara, dan mengusahakan bumi, alam ciptaan Tuhan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini, Yesaya pasal 47 ayat 1 sampai 12 memberi gambaran kepada kita bahwa sekalipun bumi telah rusak akibat ulah manusia, namun Allah sebagai pencipta dan sumber kehidupan memiliki kuasa untuk melakukan pemulihan dan pembaharuan kembali bagi alam ciptaannya. Karena itu tema hari ini diberikan oleh Majelis Sinode Gemit untuk kita renungkan bersama. Tanah dan air ada dalam karya Tuhan. Sekali lagi, tanah dan air dalam karya Allah.
Apa artinya bagi kita, Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian? Artinya bahwa Allah tidak saja punya kuasa untuk menciptakan tanah dan air, tetapi sekaligus Ia punya kuasa untuk memulihkan dan merenovasi kembali tanah dan air yang telah rusak akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dalam mengusahakan dan memeliharanya sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, Bapak, Mama, sebagai dampaknya manusia mengalami keterpurukan dalam hidup. Bukan saja karena tanah menjadi tandus, kering, dan tidak memberi hasil, tetapi sekaligus bahwa manusia tidak taat dan hormat kepada Allah. Akibatnya manusia mendapat hukuman dan terbuang dari hadirat Allah. Umat Israel yang ada dalam pembuangan di Babel disebabkan karena rusaknya hubungan dengan Allah, termasuk di dalamnya dengan alam ciptaan Tuhan. Namun dalam kasih-Nya Allah memakai Yehezkiel untuk menubuatkan kembali rencana Allah yang mulia bagi pemulihan dan pembaharuan kembali kondisi Israel dan manusia pada umumnya. Paling kurang ada 4 hal yang akan kita perhatikan dari apa yang disampaikan dalam bacaan Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12 pada sore hari ini. Hal yang pertama, Bapak, Mama, kekasih Tuhan, melalui Yesaya, melalui Yehezkiel, Allah menyatakan pemulihan dan pembaharuan, penyelamatan bagi Israel sekembali dari pembuangan, di mana Israel akan membangun kembali hubungan yang benar dengan Allah melalui pembangunan kembali bait suci atau bait Allah, serta restorasi korban penyembahan kepada Allah. Karena baik Allah merupakan pusat kehidupan dan peribadahan kepada Allah, sekaligus tempat kediaman Allah, di mana Allah hadir untuk menyalurkan berkat-Nya bagi Israel dan bagi manusia pada umumnya. Hal kedua, Bapak, Mama, kekasih Tuhan, bahwa air yang keluar dari bait Allah semakin jauh, semakin dalam, sehingga membentuk sebuah sungai yang begitu besar. Digambarkan sebagai Allah yang memberi air. Kita baca itu pada Yesaya 44 ayat 3, juga Yesaya 48 ayat 21. Di ayat-ayat ini memberi gambaran bahwa air sebagai penghapus rasa haus, juga yang mentahirkan dan memberi hidup. Gambaran air yang keluar dan mengalir dari bait Allah dan menjadi sungai yang membawa dan memberi kehidupan, baik kepada ikan-ikan dan makhluk-makhluk yang berkeriapan di dalam air. Bahkan air asin
yang tadinya tidak ada kehidupan menjadi tawar dan memberi kehidupan. Dan di situ dijelaskan Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, bahwa di kiri kanan ada tumbuh aneka tumbuhan dan pohon yang berguna untuk dimakan dan juga untuk menjadi obat. Apa yang dikatakan oleh Yeskiel ini dalam pasal 47 mengingatkan kita pada Kejadian 2 ayat 10, bahwa di bait Allah Tuhan akan menghidupkan kuasa kehidupan baru yang membaharui bumi. Membaharui bumi itu bumi yang gersang, bumi yang kering, bumi yang kosong, menjadi bumi yang subur dan menumbuhkan banyak pohon dan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi keselamatan manusia, yaitu baik itu berupa makanan maupun berupa obat-obatan. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, bahkan membaharui air laut yang asin, mematikan menjadi air tawar yang menghidupkan, sehingga makhluk air hidup dan berkeriapan dalam air yang ada. Selain itu Bapak Mama, apa yang disampaikan oleh Yeskiel 47 ini juga menunjuk pada kita apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada Yohanes 4 ayat 13 dan 14, di mana Yesus menegaskan bahwa air hidup yang keluar dari bait Allah adalah dirinya sendiri. Air hidup yang keluar dari bait Allah adalah dirinya sendiri. Nubuat Yeskiel 47 dipenuhi secara sempurna oleh dan di dalam diri pelayanan, pengorbanan, kematian, dan kebangkitannya dari antara orang mati bagi keselamatan umat manusia. Bahkan juga ditegaskan dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 2 bahwa air kehidupan ini mengalir dari tahta Allah dan Anak Domba. Jadi kalau kita lihat Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, apa yang digambarkan oleh Yeskiel, ya, di dalam bacaan ini menunjukkan pada kita bahwa iman yang terus bertumbuh dalam pengharapan kepada Tuhan sebagai juru selamat akan mengalami suatu kebahagiaan hidup di dalam menikmati berkat Allah baik di bumi maupun di surga. Hal yang ketiga Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, bahwa Yeskiel menekankan tentang keselamatan, menyangkut dengan pembaharuan kehidupan, makanan yang dimakan, air yang diminum, menghidupkan serta menyembuhkan.
adalah ciptaan dan pemberian Tuhan bagi umatnya di bumi ini. Di sini Yesaya tidak mengatakan tentang kehidupan di luar bumi. Dia mengatakan tentang pembaharuan yang akan Allah kerjakan bagi manusia di bumi ini. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus menghubungkan konsep air hidup yang mengalir serta membawa kehidupan sampai pada kehidupan kekal. Yohanes 4 ayat 14. Dan menghubungkan konsep air hidup dengan Roh Kudus yang mengubah dan menjadikan hati manusia penuh dengan keselamatan. Laksana air yang keluar dari hati orang percaya sebagai sungai kehidupan. Yohanes pasal 7 ayat 37b sampai ayat yang ke-39. Yang dapat diartikan bahwa Yesus dapat menciptakan hati manusia melalui Roh Kudus menjadi hati yang hidup, yang menghidupkan dan membagikan keselamatan kepada dunia. Sedangkan apa yang dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 5 mengatakan bahwa sungai air hidup tidak lagi semata-mata sebagai kehidupan dalam persekutuan dengan Allah di bumi, tetapi persekutuan dengan Allah dan anak domba dalam hidup yang kekal. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian yang keempat yang akan kita refleksikan adalah bahwa apa yang disampaikan dalam pemahaman lengkap Yesaya 47, Yohanes 4 ayat 14, 7 ayat 37 sampai 39, dan Wahyu 22 ayat 1 sampai 5 membawa tiga hal untuk kita refleksikan sebagai orang-orang percaya. Bahwa yang pertama, orang percaya melihat bumi sebagai tempat Allah menyatakan keselamatannya bagi manusia dan semua ciptaannya. Sebab itu Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memelihara bumi, merawat air agar tetap ada supaya bumi tetap subur adalah tanggung jawab iman sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan, Sang Pemberi keselamatan di bumi. Dan bila kita melalaikan tugas ini, sama dengan tidak bertanggung jawab secara iman. Merusak bumi sama dengan merusak keselamatan yang Allah berikan kepada manusia. Yang kedua, dari Yohanes 7 ayat 7 sampai 9. Orang yang melihat hidupnya dan hatinya sebagai sungai air hidup yang mengalir keluar membawa keselamatan dari Allah kepada semua manusia. Jadi orang percaya mesti merawat hatinya, merawat hidupnya, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus hati dan hidupnya menjadi perantara keselamatan dari Allah kepada manusia lainnya, bukan menjadi sumber kematian dan bencana bagi sesama manusia.
Karena itu Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, apa yang disampaikan dalam poin pertama dan poin yang kedua merupakan cerminan dari kehidupan kekal, hidup di dalam persekutuan kekal dengan Allah dan Sang Anak Domba, sebagaimana yang dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 1 hingga ayat 5. Mari kita semua berefleksi dari firman Tuhan hari ini. Jika air dan tanah ada dalam karya Allah, dan tanah serta air itu adalah alat keselamatan yang Tuhan berikan bagi hidup kita, terimalah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan untuk merawat dan mengusahakannya dengan baik demi keselamatan dan kesejahteraan hidup kita, umat-umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Mama kekasih Tuhan, kita semua berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kepada Allah Tritunggal. Allah yang menciptakan tanah dan air, Anak yang menebus dunia, dan Roh Kudus yang membaharui bumi Tuhan, dengan mengatakan demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Kita puji Tuhan dari PKJ 127 ayat yang pertama, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Ketika kita membawa persembahan, kita tidak hanya memberi kepada Tuhan, tetapi juga mengembalikan sebagian dari berkat bumi yang telah kita nikmati. Persembahan kita adalah tanda syukur dan tanggung jawab kita sebagai pengelola ciptaan Allah. Marilah kita memberi persembahan kita kepada Tuhan didasari dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita menyanyikan Gedung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur.
Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan, dari apa yang kami bawa dari rumah tangga kami masing-masing, tetapi kami mohon kiranya Bapa terus memberkati apa yang kami beri, sehingga biarlah boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Ini syukur kami, ini permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Mama, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami, yang senantiasa memelihara dan memberkati hidup kami dari waktu ke waktu hingga saat ini. Kami boleh bersyukur padamu karena di hari ini, di minggu kedua bulan November, kami kembali ada di dalam merayakan bulan lingkungan hidup. Dan melalui firman-Mu kami diingatkan bagaimana kami sebagai umat yang beriman dan percaya padamu boleh memelihara tanah dan air pemberian Tuhan. Karena air, tanah dan air boleh memberikan kehidupan dan keselamatan bagi kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berilah kepada kami hati yang terbuka untuk menerima dan menyambut firman, supaya di hati kami tumbuh dan hidup mata air sungai kehidupan dari Allah yang boleh dipancarkan untuk kehidupan sesama manusia kami yang hidup dan beriman kepadamu. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami juga untuk bagaimana kami memelihara dan merawat tanah, dari mana Engkau mengambil kami dan menciptakan kami, supaya dari tanah yang kami rawat,
kami kelola dengan baik, memberikan kehidupan dan keselamatan bagi kami. Dan karena itu ada sukacita dan kebahagiaan yang kami alami, dan di dalam Yesus Kristus, Sang sumber mata air kehidupan yang memancar dari bait Allah, boleh mengokohkan dan memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan rayon 1 sampai rayon 27 dengan seluruh pergumulan kehidupan, karya dan usaha mereka. Biarlah Allah memberkati mereka untuk senantiasa ada dalam hidup yang terus ada dalam pengharapan iman padamu. Berkati semua jemaat Tuhan yang mengalami hari bahagia, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati. Biarlah di hari-hari bahagia yang mereka terima dari Tuhan, mereka terus bertumbuh di dalam kasih. Kami berdoa bagi seluruh presbiter, pemandu lagu, pemain keyboard, dan juga multimedia yang bertugas di hari ini. Tuhan memberkati selalu. Semua presbiter rayon 1 sampai rayon 27 Tuhan berkati, supaya dengan berkat Tuhan mereka tetap semangat dalam melaksanakan karya tugas panggilan yang Engkau percayakan. Sebentar lagi Bapa, kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan pimpin sertai kami, berkati kami, tibakan kami di rumah tangga kami dalam damai sejahtera. Mengampuni salah dan dosa kami. Dan biarlah Bapa, Engkau memberkati seluruh karya kami di minggu yang baru, supaya kami kembali ada di rumah-Mu untuk ada dalam hidup yang mengucap syukur padamu. Terpuji nama-Mu Bapa, mengampuni salah dan dosa kami, dengar dan sambut kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, Majelis Jemaat Maranatha Oebufu menyampaikan salam damai sejahtera, salam sehat, dan selamat berbahagia kepada seluruh Jemaat Maranatha Oebufu, serta kepada jemaat tamu yang hadir beribadah bersama dalam ibadah minggu pada saat ini. Ibadah minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Flora F. Welfart Manafe STH yang melayani ibadah pertama dan ibadah kedua, dan Pendeta Soleman Auli Loni STH yang melayani ibadah ketiga dan ibadah keempat. Dalam rangka pertukaran pelayan antar klasis Kota Kupang Timur, kami menyampaikan jadwal pelayanan dalam ibadah Minggu 16 November sebagai berikut. Pendeta Non CF Bale Mau STH dari Jemaat Eklesia Lasiana memimpin ibadah pertama pada jam 6 pagi. Pendeta Nikodemus Lepat dari Jemaat Bethel Osapa Tengah memimpin ibadah kedua pada jam 8 pagi. Pendeta Ani Di Karti Sapai Mela STH dari Jemaat Immanuel Beumopu memimpin ibadah ketiga pada jam 4 sore. Pendeta Gema Esmagel 5 STH dari Jemaat Diaspora Danau Ina memimpin ibadah keempat pada jam 6 sore. Sementara itu, pelayan dari Jemaat Maranatha Oebufu akan melayani di beberapa Jumat lain sebagai berikut. Pendeta Vivi MJ TI Siar Balo MTH memimpin ibadah di Jumat Nazaret Osapa Timur pada jam 6 pagi. Pendeta Solemat Auli Loni STH memimpin ibadah di Jumat Hosana Sungkaen pada jam 8 pagi. Informasi kegiatan jemaat.
Majelis Jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 16 November adalah sebagai berikut. Ibadah pertama rayon 1, 3, dan 14. Ibadah kedua rayon 12, 20, dan 22. Ibadah ketiga rayon 5, 24, dan 26. Ibadah keempat rayon 10, 16, dan 18. UPP Musik Gerejawi, paduan suara dan vokal grup yang akan mengisi pujian pada ibadah Minggu 16 November. Ibadah pertama diisi oleh paduan suara Oikonomia dan vokal grup pemuda Shalom. Ibadah kedua diisi oleh paduan suara Eklesia dan vokal grup Blessing. Ibadah ketiga diisi oleh paduan suara pemuda JMO dan vokal grup SOG. Ibadah keempat diisi oleh Aleluya Choir dan paduan suara PPA. UPP Pengurus PAR, kegiatan sekolah minggu gabungan sekaligus perayaan HUT PAR anak gemit ke-25, akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 November di gereja jam 10 pagi setelah ibadah kedua. Anak-anak dan pengajar berpakaian rapi bernuansa cerah. Oleh karena itu, kami memohon kesediaan Bapak, Mama, orang tua, dan pengajar PAR untuk mengingatkan anak-anak agar mengikuti ibadah tersebut. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak, Mama, dan pengajar PAR. UPP Pengurus Pemuda, Pemuda Maranatha Oebufu akan mengadakan ibadah gabungan pada Jumat 14 November jam 6:30 malam bertempat di gereja. Pemuda wilayah Agape memfasilitasi pelaksanaan ibadah ini. Kami mengundang seluruh pemuda JMO untuk berpartisipasi aktif dalam ibadah tersebut. Selanjutnya, UPP Pengurus Pemuda mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tim futsal Pemuda Maranatha dalam pertandingan futsal Teritori 3 Klasis Kota Kupang Timur. Dalam pertandingan tersebut, tim futsal Putri Pemuda Maranatha berhasil meraih juara 2. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemain tim putra dan tim putri yang telah berjuang dengan semangat selama pertandingan berlangsung. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada para pelatih, Kak Yanri Fanggidae, Kak Petra Benu, Kak Haris Baok, dan Kak Doni Baluk, serta seluruh pendukung tim futsal Pemuda Maranatha. UPP Pengurus Perempuan. Sosialisasi kesehatan akan diadakan pada hari Sabtu 15 November jam 8:30 pagi. Diharapkan koordinator perempuan rayon 1 hingga 27 dapat memasukkan nama 5 orang perempuan dari masing-masing rayon sebagai perwakilan mengikuti sosialisasi ini. Selain itu, juga diundang 50 orang pemudi Maranatha untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut. UPP Pengurus dan Pendeta Pendamping akan mengadakan kunjungan pada hari Rabu 12 November di rumah Ibu Novi Funuk Rayon 27. Hari Kamis 13 November di rumah Ibu Martin Cetalo Rayon 20. UPP Pengurus Kaum Bapak. UPP Pengurus dan Pendeta Pendamping akan mengadakan kunjungan pada hari Senin 10 November jam 7 malam di rumah Bapak Melkias Banamtuan, Rayon 12. Hari Sabtu 15 November jam 6:30 malam di rumah Bapak Juven Baluk, Rayon 13. Kaum Bapak Klasis Kota Kupang Timur melalui tim kerja Rumah Kasih sedang melaksanakan ibadah karya untuk mewujudkan sebuah rumah layak huni bagi saudara kita, Bapak Filipus Benu dan anak-anak yang berada di Jemaat Gloria Kayu Putih, Teritori 3. Kami mengajak Bapak, Mama, Kakak, adik, dan saudara sekalian untuk turut ambil bagian melalui persembahan sebagai hadiah Natal bagi Bapak Filipus Benu dan anak-anak. Persembahan dapat berupa bahan bangunan seperti seng, batu karang, pasir, semen, serta besi beton, kayu, batako, dan lain-lain. Persembahan dapat diserahkan mulai tanggal 10 November hingga 22 Desember. Ibadah karya akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 November jam 2 siang, bertempat di lokasi pembangunan Rumah Kasih, Kayu Putih. Kami sangat berharap kehadiran seluruh kaum Bapak Teritori 3 untuk hadir dan berpartisipasi dalam ibadah karya ini. Informasi selengkapnya dapat menghubungi pengurus kaum Bapak JMO. Badan Pendidikan. Disampaikan kepada para orang tua wali anak katekung untuk mengizinkan anak katekung mengikuti kegiatan wisata rohani di Jemaat Peniel Koroto Klasis Amarasi Selatan pada hari Sabtu 15 November sampai dengan Minggu 16 November. Surat izin untuk orang tua wali menyusul. PHRG Nataru. Dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan sebagai berikut. Pertama, panitia menjual Lucky Christmas Card, yaitu pembatas Alkitab berhadiah, dengan harga Rp5.000 per lembar.
Penjualan akan dimulai pada tanggal 16 November. Kedua, panitia akan mengadakan bazar makanan siap saji di halaman gereja setiap hari Minggu, berlangsung selama ibadah pertama sampai keempat. Ketiga, panitia Nataru bersama Paduan Suara Kaum Bapak JMO akan mengadakan lelang lagu pada ibadah Minggu, 16 November, dalam ibadah pertama sampai keempat. Selain itu, panitia juga menyelenggarakan beberapa lomba menarik, antara lain, Lomba Solo Kidung Natal antar pemuda wilayah, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 19 Desember dengan masa pendaftaran mulai 1 November sampai 3 Desember 2025. Lomba Fashion Show untuk anak par dengan usia kelas 4 SD hingga 1 SMP yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember. Pendaftaran dibuka mulai 1 November sampai 4 Desember. Tema lomba ini adalah Tokoh Alkitab Kelahiran Tuhan Yesus. Lomba hias pohon Natal dari bahan daur ulang yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember dan wajib diikuti oleh seluruh rayon. Panitia memberikan kesempatan kepada jemaat untuk membuka kegiatan UMKM selama kegiatan berlangsung. Untuk informasi pendaftaran, persyaratan dan teknis lomba dapat menghubungi KL Dinatonis, Kak Yuni atau Kak Fitri. Mari kita rayakan sukacita Natal dengan berpartisipasi dalam kegiatan Jemaat Maranatha. Satpel Bioflok budidaya ikan air tawar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini tersedia ikan lele siap jual dengan harga Rp40.000 per kilogram, berisi sekitar 6-7 ekor. Bagi jemaat yang berminat, silahkan langsung datang ke kolam ikan atau menghubungi Bapak Petrus Mesa untuk informasi lebih lanjut. Panitia Pembangunan. Laporan progres pekerjaan pembangunan Rumah Pastori 4 tahap 1. Realisasi pencapaian bobot pekerjaan mencapai 84,26%. Permasalahan lapangan. Pencapaian prestasi pekerjaan sampai minggu keempat ini telah mengikuti kontrak Adendum 1. Penambahan pekerjaan utama pada kontrak Adendum 1 terjadi pada pembuatan septic tank atau resapan, instalasi pipa air bersih atau kotor, dan pengecoran lantai rabat bangunan. Sisa pekerjaan yang belum terrealisasi adalah pekerjaan septic tank atau resapan, urugan sirtu dan pemadatan lubang footplat, dan peninggian pondasi atau sloof dan cor beton rabat lantai. Kebutuhan material untuk menyelesaikan pekerjaan tahap 1 adalah sirtu tanah putih 3 red, sirtu halus ayak tanah putih 1 red. Gereja telah menerima sumbangan material untuk pekerjaan pembangunan Pastori 4 tahap 1, yaitu sebagai berikut. Pasir Takari 1 red dan semen 20 sak dari Bapak Alex Taifa di Rayon 18, uang tunai Rp1 juta dari satu keluarga di Rayon 8. Uang tunai Rp2 juta dari Bapak Jonia Selan di Rayon 11, uang tunai Rp3.700.000 dari Bapak Nikomeka. Atas nama majelis dan jemaat diucapkan terima kasih. Baptisan Kudus. Pelayanan Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada Minggu 23 November dalam ibadah kedua jam 8 pagi. Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anak-anaknya dapat mengambil formulir Baptisan Kudus di koordinator rayon, lalu mengisi formulir tersebut dan melampirkan fotokopi surat nikah orang tua, akte kelahiran angat jika ada, serta surat keterangan asal jemaat bagi orang tua, saksi, yang bukan berasal dari Jemaat Maranatha. Setelah berkas lengkap, silakan mendaftar ke Sekretariat Gereja. Pendaftaran dibuka sampai hari Kamis 20 November jam 3 sore. Penggembalaan bagi orang tua dan saksi akan dilaksanakan pada Sabtu 22 November jam 10 pagi bertempat di gereja. Pernikahan Kudus. Pasangan yang telah terdaftar untuk memasuki pernikahan kudus yaitu Saudara Hendro Dano dengan Saudari Yantriana Anunut dari Rayon 21. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 November jam 3 sore. Pengembalaan nikah akan dilaksanakan pada hari Selasa, 18 November, jam 10 pagi, dilayani oleh Pendeta Soleman Uli Loni STH. Saudara Lucky Frensa Telsho dengan Saudari Yunikta Marcelini Manafe dari Rayon 15. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, 21 November, jam 10 pagi. Pengembalaan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 November jam 10 pagi, dilayani oleh Pendeta Yusuf Nakmova MTH. Ibadah peminangan akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 November jam 5 sore, dilayani oleh Pendeta Vivi Siarbalo MTH. Majelis Jemaat Harian. Majelis Sinode memutuskan untuk memberikan izin cuti tahunan kepada Pendeta Flora, berlaku efektif mulai tanggal 14 November hingga tanggal 25 November.
Pembersihan halaman gereja pada hari Sabtu 15 November jam 4 sore dikoordinir oleh Koordinator Rayon 7, 8, dan 9. Informasi duka. Telah meninggal dunia 2 orang anggota jemaat, yakni mendiang Bapak Opa Kekasih Domingus Narakaha dari Rayon 26, meninggal pada hari Senin 3 November. Pemakaman dilaksanakan pada hari Rabu 5 November. Mendiang Bapak Opa Kekasih Simpson Benu dari Rayon 21, meninggal pada hari Selasa 4 November. Pemakaman dilaksanakan pada hari Jumat 7 November. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita. Lain-lain. Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Undana menyampaikan limpah terima kasih kepada Majelis Jemaat Harian, Bapak Ibu Pendeta, UPP Pengurus Kaum Bapak, dan anggota Kaum Bapak JMO Rayon 1-27 yang telah berpartisipasi mendukung terlaksananya kegiatan PKM dengan tema pengolahan biomasa limbah menjadi biobriket dan pemanfaatannya sebagai bahan bakar alternatif. Kami siap melakukan pendampingan lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada seluruh jemaat yang merupakan wajib pajak PBBP 2 dan memiliki objek pajak bumi dan bangunan di wilayah Kota Kupang, bahwa pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang melaksanakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda pajak terutang atas keterlambatan pembayaran maupun tunggakan PBBP 2, terhitung mulai tanggal 1 hingga 30 November. Pembayaran dapat dilakukan melalui loket BNI, Bank Mandiri, QRIS, serta melalui petugas Bapenda yang melaksanakan penagihan secara door-to-door. Kehadiran jemaat dalam ibadah minggu tanggal 2 November adalah sebagai berikut. Laki-laki 724 orang, perempuan 1.146 orang, dengan total keseluruhan 1.870 jemaat. Gereja menerima persembahan berupa uang tunai Rp500.000 dari keluarga Haning Ledoh di Rayon 15, uang tunai Rp650.000 dari keluarga Benu Pureni di Rayon 21, 1 unit TV dari 1 keluarga di Rayon 11, dan 2 karung padi dari 1 keluarga di Rayon 7. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Informasi keuangan tanggal 1-7 November. Penerimaan ditambah saldo minggu lalu Rp299.055.950. Pengeluaran Rp79.423.000. Saldo akhir Rp219.632.950. Penerimaan pembangunan Rp10.281.800. Saldo akhir pembangunan Rp70.510.142. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagaimana air dari bait Allah menghidupkan tanah tandus, demikian pula kita diutus untuk menjadi saluran kasih Allah bagi dunia. Pergilah, rawatlah bumi, peliharalah sungai dan tanahmu, karena melalui tanganmu Allah bekerja memulihkan ciptaannya. Kita puji Tuhan dari Kitab Bakti 357, ayatnya pertama dan keempat. Hidup dan
Rendahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Pencipta memberkati bumi tempat engkau berpijak. Kristus Sang Penebus mengalirkan damai seperti air kehidupan, dan Roh Kudus menumbuhkan kasih dalam hatimu untuk merawat seluruh ciptaan. Amin. Salam. Bapak Mama dipersilakan duduk untuk ambil saat teduh. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan, Tuhan Allah beserta engkau. Tes. Baik Bapak Mama, sebelum kita pulang saya minta maaf karena kondisi fisik tidak memungkinkan terganggu. Kita cukup dengan bersalaman dari depan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.